Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Monggo Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون تجسم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Baik. Bapak Manta. Judul umat Islam mendapat kemenangan dalam berbagai pertempuran. Sungguh Allah telah menolong kalian, wahai orang-orang mukmin, di banyak tempat, dan ingatlah pada hari perang Hunain, yaitu ketika banyaknya jumlah kalian membuat kalian bangga, maka jumlah yang banyak itu tidak berguna bagi kalian sedikit pun, dan bumi yang luas menjadi terasa sempit bagi kalian. Kemudian kalian berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Baik. Kira-kira ayat ini masih berhubungan dengan sebelumnya atau enggak? Berhubungan. Gimana? Korelasinya seperti apa? Gimana Pak Mato? Banyak. Jihad nggih. Setelah Allah di ayat sebelumnya, enggak jauh-jauh sebelumnya sih, dekat aja yang kemarin itu tentang jangan menjadikan orang-orang bapak kalian, pemimpin kalian, orang-orang yang tidak benar jadi pemimpin. Ini kan ya, ada terkait dengan pemilihan pemimpin. Terus yang kedua, mundur lagi, terkait dengan hijrah kan, ayat berapa itu, ayat 20, terkait dengan ayat tentang hijrah.
Karena disinyalir ada orang-orang yang tidak mau berhijrah atau ragu-ragu untuk berhijrah. Nah, ayat ini terkait dengan itu nyambung. Penegasan dari Allah. Kenapa sih? Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang-orang mukmin, di medan perang. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu ketika kamu menjadi congkak karena banyak jumlahmu. Ini ada kejadian ya. Karena jumlah, terus karena maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu, tidak memberi manfaat sedikit pun. Dan bumi yang luas ini terasa sangat sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dan tercerai-berai. Oh, ini masih ada keterangan yang lainnya. Satu lagi tambahannya, yaitu terkait dengan perang atau ujian atau musibah. Ini terkait dengan saat ini ya. Jadi sesungguhnya Allah telah menolong kamu, kita orang-orang muslim, di medan perang. Perang sesuatu ya. Di sini terkait dengan perang Hunain, yaitu ketika jumlahmu lebih banyak. Tapi ternyata jumlah yang banyak itu tidak menolong. Sama seperti kemarin. Kemarin itu kita berpikir, diingatkan orang-orang itu berpikir, apa kemarin salah pikir itu, bahwa aturan-aturan tertentu dia buat mengurusi Ka'bah itu lebih utama daripada ini ya, kan itu sesuai dengan nafsunya sendiri kan, karena menentukan sebuah hukum. Ini juga kan sama, bahwa ternyata jumlah yang besar itu pasti menang, ya kan ini. Tapi ternyata sama Allah enggak seperti itu kan. Artinya semuanya itu kembali lagi bahwa semuanya itu ada campur tangan Allah. Jangan hanya karena kita bertumpu pada ikhtiar kita, melupakan Allah di tawakal. Kebalikannya juga, melupakan ikhtiar, hanya bertawakal. Itu tidak boleh. Dengan orang ya, harus seimbang. Kita harus berikhtiar dan juga bertawakal. Ya, seperti itu ya. Ini sedikit kasus tentang terkait dengan perang Hunain. Lanjut kawan. Kemudian Allah menurunkan ketenangan darinya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah telah menurunkan bala tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Nah, dilanjutkan kemudian. Kemudian ada kasus ini kalau kita kaitkan dengan perang. Kemudian Allah memberikan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah telah menurunkan bala tentara yang tidak kamu melihatnya, ini kan? Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir, dan demikian itu pembalasan kepada orang-orang kafir terkait dengan perang, ini kan? Terkait dengan perang. Kita terkait dengan tidak hanya perang ya berarti ini ya, apapun yang terjadi di kita, misalkan kita ambil satu poin ini yang paling dekat, apapun perang, apapun ujian, apapun masalah kepada kita, ya kan, jangan sampai kita hanya bertumpu pada satu hal yang tadi, antara ikhtiar dan tawakal. Seimbanglah dalam hal ini. Ya. Jangan bertumpu pada ikhtiar melupakan tawakal seperti kemarin. Karena apa di sini? Karena dengan konsep keduanya ini Allah akan menurunkan, tanpa kita minta, otomatis Allah akan
menurunkan bala tentara yang tidak kita lihat, tidak kita sangka-sangka. Di dua hal nanti. Pada bantuan pada kita dan kehancuran pada musuh. Otomatis ini, ya. Jadi ini satu. Terus yang kedua di sini larangan tentang ujub. Ini kan, ujub apa Pak Manto? Berbangga apa ya? Ujub itu bukan sombong ya. Membanggakan diri. Membanggakan diri sendiri. Itu seperti itu. Gini, jumlah, saya yakin dengan jumlah. Terlalu yakin juga tidak boleh. Iya kan? Seperti itu. Baik, lanjut Pak Manto. Kemudian sudah itu Allah menerima taubat dari orang yang dia kehendaki dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, ini satu rangkaian masih ya, 25, 26, 27. Setelah kasus-kasus seperti itu, ini internal, ini kesalahan kita sendiri karena kita melupakan atau kita memperbesar ujub kita hingga kadarnya melebihi dari tawakalnya atau melupakan tawakalnya, ini kan? Oleh karena itu, yang kemarin usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, ini kan semua ini diingatkan sama Allah. Usaha itu tidak berhubungan dengan hasil, karena usaha itu kewajiban, hasil itu hadiah. Kan tidak ada hubungannya, ya kan? Ya, tidak ada hubungannya, ya kan? Seperti itu ya. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dihendakinya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita pasti suatu saat terjebak dengan keadaan seperti ini, baik masa lalu kita, ya kan? Oleh karena itu pelajaran seperti ini hendaknya kita perhatikan agar kedepannya kita tidak terjebak lagi dengan hal seperti ini. Ya, seperti itu ya. Keyakinan itu boleh berdasarkan ilmu juga, keyakinan itu harus berdasarkan ilmu juga, ya kan? Boleh, silakan. Tapi tidak dengan melupakan tawakal itu. Ya, kasus COVID kemarin juga mengingatkan banyak orang bahwa kalau tidak pakai masker pasti itu akan seperti ini. Nah itu, ya oke, pakai masker, pakai segala macam itu adalah ikhtiar kita. Tapi di dalam hati kita tetap ini merupakan ikhtiar. Kena tidak kena nanti urusannya Allah nanti. Ya kan? Ada penilaian tertentu dari Allah di sana. Seperti sekarang kita berangkat kerja. Yang kita harapkan kan sudah macam-macam kan, tapi ternyata apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemarin saya berangkat, isinya sudah manajemen semuanya itu, ya kan, isinya sudah manajemen mulai jam 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Terakhir kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya mendapatkan kesimpulan ini dari seorang mu'alaf, namanya beliau Pak Alex, dosen beliau. Apa ini? Siddiq, tablik, amanah, fatona. Coba luar biasa. Gimana Dokter Andri hari ini? Kesimpulannya apa? Ya memang semua aktivitas bisnis, ya kan, company profile harus diawali, company culture, budaya perusahaan itu harus diawali dari personalnya, ya kan?
masing-masing orangnya, budaya perilaku perilaku masing-masing orang itu dengan bahasanya macam-macam ya, seperti saya kemarin sampaikan, kembalinya ke sini juga. Iya, oh iya benar juga ya. Seperti sidik ini kemarin kalau nggak salah kita interpretasikan itu sidik amanah ini antara integritas sama profesionalisme. Iya kan? Cuma setelah sekian salah hari ya akhirnya ke sini. Oh iya sih benar. Iya kan? Perusahaan mau sebesar apapun kalau individunya. Terus satu lagi, ini tidak hanya sebagai slogan, ini harus dilaksanakan oleh pemegang kebijakan ya. Seperti itu. Kalau ini hanya sebagai slogan dan tidak dikerjakan, tidak menjadi asas berperilaku di sebuah organisasi, ya ini berfungsi hanya sebagai tempelan saja, tidak akan berdampak pada company profile, budaya company culture itu sendiri. Enggak mana ya? Itu. Hah? Kredo, kalau di sana kredo itu apa namanya ya? Kredo itu apa Pak Danda? Ingat kredo? Kredo itu dasar dari berperilaku atau moto lah, motonya dia itu integrasi, iya integritas kok, integritas, profesionalisme, entrepreneur. Ini apa asasnya dia. Ini jadi integritas ini juga, ya kan? Ini nanti mengikuti saja ini. Oh ini bakat ini, ya kan? Bakat ini, kalau ini bakat ini, entrepreneur bakat ini, ya, seperti itu. Ya ini sedikit apa yang saya dapatkan kemarin terkait dengan ayat ini. Gambarannya saya sudah ini masalah perusahaan dan segala macam, bisnis segala macam, itu ternyata loh dapatnya juga seperti ini. Ya, itu mana ya? Itulah. Dan ternyata saya dapatnya juga dari mualaf juga. Bukan lucu kan? Kita yang dari lahir tidak bisa melihat seperti ini. Dia yang mualaf, bidangnya dia malah luar biasa. Beliau mengajar mata kuliah ekspor impor. Ya ini Dokter Andri ini seperti ini. Oh, tidak bisa anak-anak kita yang judulnya itu entrepreneur kemudian kita nilai dengan angka, itu tidak bisa. Entrepreneur itu bakat. Ya, gimana caranya? Ini misalkan dengan Handika dengan seperti ini, kemudian kemampuannya kita samakan dengan Pak Manto yang ternyata tidak suka entrepreneur dia itu. Pak Manto memang jiwanya intrapreneur. Kalau intrapreneur itu berkarya di dalam perusahaan. Kalau entrepreneur itu dia tidak terikat dengan perusahaan. Masa kita samakan? Tidak bisa. Aduh. Itu sudah ya, bahasan lebih tinggi lagi di akademik itu nanti. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang disampaikan terkait dengan kita, larangan kita untuk ujub ini, bahayanya antara ketidaksinkronnya antara ikhtiar dengan tawakal. Usaha tidak mengkhianati hasil gimana? Usaha tidak mengkhianati hasil. Kita sebagai orang beriman ya, tetap kalau kita berbuat baik, Allah pasti akan memberi kebaikan itu. Dan kita harus percaya hasilnya tetap hasilnya baik, kecuali di
perbuatan kebaikan kita itu, nah ada ujub, ada riya, nanti kan Hmm. sudah beda. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Gimana? artinya tetap hasil itu nanti apa? Ya ada keterkaitan, Mm-mm. tapi jangan mengotori prosesnya. Nah itu. Mm-mm. Karena ini nanti seperti yang dikatakan banyak penyakitnya nanti. Ya kan? Banyak penyakitnya nanti. Yang penyakit itu tadi ujub, sombong, kabur segala macam di sini. Penyakit hati yang berapa itu? Ujub, takabur, sombong ya. Sum'ah, apa lagi ya? Lupa saya. Riya. Kalau Imam Syafi'i 7, lupa saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ujub, takabur, sum'ah, riya. Nah, lupa ini. Nah ini yang nanti mempengaruhi ini. Oleh karena itu, bukannya kita mengesampingkan, makanya itu, bukannya kita tidak berkeyakinan bahwa nanti apa yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu, berdampak terhadap kedepannya, hasilnya tetap ada hubungannya, tapi waspada, ya kan? Karena di situ potensi besar ini masuk ke sini. Ya, enggak. Kalau saya Okay. mulai belajar, Pak, karena ada mungkin di Quran atau di hadis, susunlah rencanamu, pasti akan aku hancurkan. Yeah. Ibaratnya jangan terlalu banyak mimpi. Jadi apa yang kamu pikirkan, ya udah itu jalani dulu. Jalanan tuh. Yeah. Masa depan itu masih abu-abu. Jangan sampai bermimpi terlalu jauh. Karena pasti tidak akan sesuai dengan harapan kita. Jadinya. Karena apa yang jadilah pemimpin, ya. Karena pemimpin itu punya konsep segala macam, dan konsep, walaupun konsep itu nanti di masa depan ya, tapi sekarang apa yang harus kita lakukan, jadilah pemimpin, punya konsep, punya segala macam. Tapi waspada ketika ini itu menjadi ini. Pemimpin. Ya. Terlalu berharap. Arat kosong. Hah? Lah, iya kan? Ya apa ya? Ya itu dia. Ikhtiar apa yang yang paling terdekat. Ya kan, apa yang kita lakukan? Kemarin tuh muncul lagi, apa sih istilahnya kemarin tuh? Good idea dengan good execution. Bagus mana? Eksekusi. Ya? Good execution, iya kan? Karena kalau idea itu banyak, ya kan? Wacana. Komik jadi ini kita, iya kan? Banyak yang menyampaikan, sekarang kerjakan, Wacana iya kan? Ya, lah, iya. Nah, eksekusi ini sekarang dong, eksekusi ini. Afrika. Kita punya teknik sih, strategi sendiri pasti punya itu. Ya itu ya. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kalian khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir itu datang, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepada kalian dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Ini perintah ini, ya ayyuhalladzina amanu, dia. Bagaimana kita menyikapi ini? Ini di dalam
di dalam kitab ini disebutkan dalam konteks Mekah dan Madinah. Ya kan? Jadi perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram, tanah suci, sesudah tahun ini. Sudah kasus yang kemarin, ya kan? Maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu, kekayaan kepadamu karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kejadiannya seperti itu. Bagaimana diurut, bagaimana mereka pengkhianatan mereka terhadap perjanjian kan sebelumnya. Terus bagaimana perilaku kita juga terlalu pede juga, ya kan? Ada penyakit hati di kita, ya kan? Itu di samping itu ada satu lagi. Terus perintah Allah untuk berhijrah, ya kan? Kemarin kan rangkaiannya kan. Kemudian di sini terakhirnya di sini keluarkan mereka dari Masjidil Haram. Kira-kira apa kekhawatiran? Kenapa Allah kok membekali semuanya? Membekali ayat tentang ini, membekali ayat tentang ini, membekali ayat tentang ini sebelum muncul perintah ini. Ini kan? Dah, suruh keluar mereka. Kira-kira apa ya? Oh, mana? Takut nggak ada kegiatan di Masjidil Haram. Artinya ibadah itu sepi. Masjidnya sepi atau gimana? Balik kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah. Lainnya lagi kegiatan apa? Di ekonomi. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Karena pemegang ekonomi itu mereka dulu. Ini kalau kasus ini ya. Mereka, orang-orang Yahudi itu yang pemegang ekonominya mereka. Tiba-tiba muncul, disuruh mereka gimana ini? Ini kan? Sama ketika saya di Donggala. Di Donggala Sulawesi itu. Pedagang atau yang pegang distribusi dan distribusi sembako ya. Itu orang Cina, ya kan? Kemudian di masjid itu diskusi, kenapa kok enggak orang kita, ya kan? Salah-salah ngomong, waduh, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Orang tokohnya sana ngomong, enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Siapa yang mau gerak lagi, ya kan? Orang-orang kita belum siap. Terus kalau misalkan diusir keluar, siapa yang mau mendatangkan beras? Siapa yang mau mendatangkan gula? Kalau toh datang gula dan beras sembako itu, harganya sama nggak dengan mereka? Iya kan ya itu. Iya, kita harus bijak juga melihatnya. Di sisi satu ya benar, di sisi dua benar. Salah juga, salah satunya benar ya, satunya salah juga. Ada beberapa yang harus dikoreksi. Iya kan? Tapi di sini ditegaskan oleh Allah, jangan takut kalau memang terjadi hal tersebut. Kita, paling tidak kita sendiri harus yakin. Ya, kalau memang sesuatu itu, terutama terkait ini ya saat itu ini kekhawatiran, makanya dikasih ayat-ayat yang lain-lainnya dulu, ya kan, sebelum gongnya ini. Kita juga seperti itu, walaupun kita tidak terkait dengan ekonomi, terkait dengan hijrah kita, ya kan, misalkan dengan konsekuensi tidak disukai oleh teman tempat kerja, tempat sejawat, ya kan, Pak Manto harus dakwah, mengingatkan setiap hari. Nah, seperti itu.
Bisa jadi kan Muhammad ya, iya kan? Itu Allah sudah memberikan semuanya, yuk, walaupun sesuai dengan kemampuan kita. Ini menarik memang. Kok ekonomi tadi? Jadi sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, ya kan? Artinya di situ, bukan di sini ya. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Terkait dengan Masjidil Haram juga ini, kenajisan mereka itu, ya kan? Sesudah tahun ini, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nih, terus terkait dengan kenajisan mereka terhadap masjid, ya kan? Bagaimana orang-orang yang di luar negeri itu mengundang orang-orang kafir datang ke masjid untuk berdakwah, seperti siapa? Ahmad Sabil atau Syekh Usman, ya kan? Oh, itu orang Amerika semuanya. Kalau Ahmad Sabil itu orang Inggris, atau Hashim orang Inggris juga, itu mengundang. Jadi setiap Jumat ada YouTuber membandingkan hari Jumat dengan hari Ahad. Artinya Jumat itu orang Muslim berkumpul, hari Ahadnya orang Nasrani berkumpul. Dibandingkan banyak yang Muslimnya, hari Jumatnya lebih banyak, ya kan, daripada hari Ahadnya. Kemudian diundang mereka. Nah, ini gimana terkait dengan ayat ini? Nah, kan tidak bisa digeneralisir. Artinya kita melihat ayat ini juga harus bijaksana juga. Ini kan perintahnya seperti ini, mungkin ada hal-hal tertentu yang membolehkan. Ya, ya seperti itu ya. Baik, ada yang disampaikan lagi? Ini kan konteksnya melarang orang musyrik untuk masuk ke tanah haram, untuk Tanah haram. keperluan haji, umroh atau keperluan yang lain. Dan sedangkan orang-orang yang beriman itu takut kehilangan pemasukan, Ekonomi, faktor ekonomi. devisanya. Atau satu, bukan devisa saja, yang menggerakkan ekonomi itu mereka, ini kan, mereka. Sekarang kita kondisinya seperti ini, yang menggerakkan ekonomi mereka, ini kan. Baik, kita lanjutkan. Pak Manto, 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, dan orang-orang yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar jizyah Muncul kan? patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian. Ini terkait dengan orang, Allah memperintahkan Rasulnya dan orang-orang mukmin untuk memerangi ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka masuk Islam dan atau membayar jizyah sedang mereka dalam keadaan bertunduk. Dia perangilah orang-orang, konteksnya seperti apa ini ya? Nah, ini yang perlu kita belajar lagi, konteksnya seperti apa? Apakah ini dalam kondisi perang atau kondisi tidak perang? Ini ya, ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan kepada siapa? Orang-orang yang diberikan Alkitab. Ini banyak harus dipelajari ini.
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke. Sekarang ada perang, perangilah. Nah, ini kan perangilah. Orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman. Yang kedua di sini tidak percaya hari akhir. Terus aturan, nah ini. Kondisi ini perangilah. Iya kan? Kita kemarin sudah belajar bahwa perang fisik itu adalah terakhir. Ya kan? Karena hal-hal seperti ini, ayat ini tuh juga tidak pasti akan mengena kita juga. Kita juga terbebani hal ini. Bagaimana memerangi mereka? Nah, ini konteks memerangi mereka ini harus disesuaikan dengan sekarang. Betul. Adakah orang yang tidak beriman seketika? Ada orang yang seperti ini? Ada orang yang tidak mengharamkan apa yang diharapkan oleh Allah dan tidak beragama dengan benar? Ada, semuanya ada. Ini kan? Dan ini harus kita perangi. Nah, peranginya seperti apa? Ya seperti itu tadi. Disesuaikan. Ini kan? Disesuaikan. Bentuk perangnya Pak Manto gimana? Hah? Doa apa tuh, doa toh? Oh, belum dakwah dengan mengingatkan toh. Nah, mengingatkan terus ya, seperti itu. Iya kan? Perang saya di sana berat, ya kan? Satu, selalu menundukkan pandangan ya Pak Manto ya. Iya, kacau. Ya, seperti itu ya. Perangnya kan macam-macam. Ya kan? Andikan nanti perangnya seperti apa, Pak Parti itu semuanya perang punya peran masing-masing dalam berperan, ya kan? Saya kemarin dapat partner ngajar itu perempuan, aduh perempuan. Semester kemarin laki-laki, alhamdulillah. Sekarang perempuan, aduh ini yang repot ini. Ya hati-hati. Yang sudah boleh pulang. Itu ini kayak pertanyaan ya. Gitu ya. Perang kita gimana ya? Perang kita disesuaikan dengan ya potensi diri, lingkungan, karena ini itu mesti ada di kita. Ya kan ya? Tadi orang yang tidak beriman hari kemudian tidak mengharamkan haram, halal haram lah, terus beragama yang benar. Ini ada semua kan di kita. Ya kan, ayo kita perangi, ayo kita perangi. Ini cuma hanya konsep perangilah ini yang harus kita pahami. Berstrategi lagi, gimana caranya berstrategi? Ya kan, berstrategi. Strategi munculnya dari mana? Kita bisa berstrategi dasarnya apa? Kalau kita punya apa? Menganalisa diri. Ilmunya. Pak Chandra pasti lebih bagus berstrateginya daripada kita. Walaupun sama-sama, saya juga bisa berstrategi dalam perang. Tapi karena beliau modalnya lebih banyak, ya kan, isinya yang ada di kepala beliau lebih banyak, alternatifnya lebih banyak. Ya, benar ya. Nah itu sesuaikan dengan pokoknya kita punya Al-Quran, bahwa kita punya beban, bukan beban ya, kita punya tugas seperti ini. Ini kan, bagaimana beratnya ketika ini dalam aktivitas saya, ketika ada misalkan apa, kepala jurusan yang lebih atas daripada saya, perempuan mengulurkan tangan, selamat pagi Pak Andri,
Selamat pagi Dokter Andri. Nah, itu kan gimana juga buyang di sini kan. Nah, itu kan seperti Kita mani Eman. Ya Eman. Iya kawan. terus makan juga. Ini makan Dokter Andri ya. Dilihat dari siapa ini? Ini ada, ini UMKM, produk mahasiswa. Waduh, produk mahasiswa ini, mahasiswanya jelas juga ini kan. Nah, ini gimana? Ya terima kasih ya. Gimana ya kan? Seperti itu. Itu contoh-contoh perang yang saya lakukan. Iya kan? Ya, mana ya? Iya. Dengan diri sendiri. Ya, terus seperti itu ya. Ya itulah. Masing-masing punya medan perang dan masing-masing punya objek perang. Hanya saja Allah kemudian memberikan petunjuk, inilah objeknya yang harus kamu perangi seperti ini ya. Tekniknya ini terserah. Kamu punya bekal, silakan. Ini kan? Atau gimana? Ya. Kalau kita perang kan sudah tidak ada perang secara fisik ya, untuk kita tapi bukan lain negara. Itu kalau saya pikir berarti kita dengan jalan dakwah, kan? Tidak Misalnya, dengan jalan dakwah. dakwah, betul. Ini Memerangi mereka. ini dakwah. Itu pun dengan kita berusaha tidak menyakiti mereka. Benar. Tapi dia tersentuh dengan apa yang kita terangkan ini. Nah, padahal di sini juga dia meriskan tidak boleh masuk Masjidil Haram. Ke masjid yang lain boleh atau enggak? Tergantung situasinya loh kan. Dakwahnya tadi loh, ya kan situasional juga kan. Kan saya pernah melihat di TV itu, ya kita berdakwah, mereka juga ikut tapi di dalam masjid ini. Tapi saya lihat memang pembicaranya ya mengarahkannya itu bagus dia, mereka. Bahkan terus terakhir mereka itu jadi Mualaf, enggak? mualaf, tapi jangka lama dulu. Iya betul. Sampai dia itu belajar ngapal Al-Fatihah. bukan sadat, Oh, ngapal sadat sampai berapa kali baru terus yang nyuruh itu, dan sudah sekarang kamu sudah agak udah. tapi kalau saya pikir untuk mengajari sadat itu nggak perlu sampai terus betul-betul dia mahir. Bener. Pokoknya dia hari ini kita ajari terus dia ngikuti, ya dia sudah termasuk Islamnya. Yang kita khawatirkan hari ini dia belajar ini, kita nunggu sampai hafal sampai selesai, besok mati. Repot. Oke. Ya, saya pikir ya itu. Terus gini, ada yang masuk penyakit hati ini terkait dengan kita sebagai pelaku. Kalau kita ini perangi, kita definisikan yang sesuai dengan zaman kita sekarang, keadaan kita sekarang di sini, dakwahnya. Dakwah. Kita merangi seperti ini gimana? Dakwah. Konsep dakwah seperti apa? Hanya mengajak, menyampaikan informasi. Ya kan? Dakwah kita tidak mengubah, karena yang mengubah adalah Allah. Ini harus perlu dicamkan ini kan. Banyak kasus, banyak contoh-contoh, silakan cari di YouTube. Kadang ada seorang itu bawa buku itu setelah 3-5 tahun kemudian ketemu mu'alaf. Kenapa? Kamu ingat nggak buku yang 4 tahun yang lalu kamu berikan? Nah itu loh. Jadi artinya apa? Kadang kita sudah lupa. Satu. Terus kita jangan, penyakit hati ini, ya kan?
kita jangan, berkecil hati, enggak ada hasilnya. Percuma kita dakwah. Was-was terus, Pak Barti. Was-was terus. Ini yang was-was, penyakit was-was ini loh. Percuma kamu dakwah. Apa sih dakwahmu? Ini kan paling gini-gini tok. Ya, dampaknya apa? Enggak ada dampaknya. Sudahlah, serahkan sama orang-orang ustadz-ustadz itu. Sudah banyak orang dakwah. Kamu sudah diem aja. Ya kan? Sering kan itu masuk dalam diri kita. Ya, akhirnya kita tidak berperan. Kalau berpikirnya instan kayak gitu. Iya. Ini kan, serahkan pada ustadz-ustadz lainnya. Sedangkan perintah ini adalah perintah per individu. Ya sesuaikan, kembali lagi sesuaikan. Nah, penyesuaian itu kembali lagi harus punya ilmunya. Punya ilmunya harus dengan belajar juga. Iya, ya. Ini seperti itu. Ini. Tujuan hidup kita diciptakan kan. Udah itu. Khalifah. Kita ini khalifah. Ini kan? Iya, makanya itu. Data, semakin banyak data yang kita punyai, kita akan semakin banyak alternatif yang kita punya untuk menyelesaikan masalah. Iya kan? Seperti itu. Andika ketika punya masalah dengan bisnisnya, mendingan ditutup. Ya, kalau saya lain, saya punya banyak cara. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi, ayo data ini banyak, penyakitnya waspada, ya kan? Ingat kisahnya burung pipit dan cicak, ya di saat Nabi Ibrahim dibakar. Banyak kisah-kisahnya itu, ya. Pokoknya kita berusaha dakwah ini coba luar biasa ini, staff ini, ya mana ya? Sidik amanah, sidik tablik amanah fatona. Sidik. Ini staff ini loh. Iya, sidik. Tablik amanah fatona. Kan kita biasanya kan sidik amanah apa dulu biasanya? Nah itu biasanya, ya kan? Ini disingkat sama beliau staff. Tatonya banyak juga dia. Dosen tapi tatonya banyak. Artinya apa? Ilmunya banyak. Kenapa dipertahankan? Lihat kan? Kalau dijelaskan Indonesia ya. Ini sidik itu integritas. Integritas itu adalah ini ya, Andika. Ayo Andika. Integritas itu apa? Itu integritas itu, cek nanti Andika. Integritas itu bagaimana atau kebalik ini mungkin Tablik menyampaikannya. tablik Menyampaikan. tablik itu leadership Singkatnya itu apa, integritas itu amanah kalau nggak salah. ya yang membuat seseorang bisa dipercaya, dihormati. Nah itu integritas, ini apa sidik ini, integritas. Nah, makanya Indonesia yang benar. Orang Benar. orang yang benar, Yang nyampaikan, tablik nyampaikan. tablik menyampaikan, Ya. amanah mengerjakan sesuatu sesuai dengan porsinya, Ya. ya kan? Fatona orang yang cerdas, ya kan? Tanpa ini kacau. Buat apa? Saya ada di perusahaan orang kafir. Ngapain saya harus seperti ini? Nah, ya kok nggak tahu. Loh, karena ini tidak terkait dengan perusahaan itu. Ini terkait dengan diri kita kepada Allah. Ya kan? Ini sudah tidak penting itu. Walaupun dikerja di orang kafir. Asal tidak dalam kemaksiatan. Ya kan? Tidak ada karaoke syariah. Mati pijat syariah juga tidak ada, ya kan mana ya? Itu, ya kan spa syariah juga tidak ada, ya mana ya? Seperti itu ya. Ini kita, Iya, kita ya. kita, ya kan?
Jadi walaupun kerja di mana saja, selama tidak ada kemaksiatan kepada Allah, ini harus kita junjung. Ini mana ya? Seperti Saya ntar maju. Kemarin yang mulai joget pagi sekarang mulai sore, habis itu mulai joget lagi saya nggak masuk kan partai ini. Joget apa? Ya olahraga sama kan. Ibu-ibu Pica-pica. itu dandutan. Banter mereka banter. Sedap. Senam. Ngarep mana aku di sore. Marisa. Lawang itu Tapi kalau tenang aku. Saya nggak mau kalau gitu. Dulu aja, dulu mau. Tapi makanya Pak Marti ditutup tapi dibuka dikit. kendala bolong. Ya itu ya. di kamar gua terus mana ndak. Di sini dakwah disesuaikan. Dakwah modalnya apa? Modalnya ilmu, ya kan? Diri kita harus apa? Diri kita harus seperti ini. Kita tidak mungkin dakwah kalau tidak fatonah, tidak smart, tidak cerdas. Mau dakwah apa kalau isinya kosong? Ya kan? Nah itu, ya kan? Ada ketentuannya lagi. Apakah kita harus tahu Al-Quran semuanya harus apa? Tidak, ada ilmunya. Satu ayat juga boleh. Sampaikan. Udah kan? Iya. Semuanya berdasar. Saya ngomentari Pak Manto tidak seperti itu dakwahnya. Saya juga salah. Karena Pak Manto pemahamannya juga seperti itu. Pasti Pak Manto diberi lahan dakwah ya tidak jauh-jauh dari situ. Ya kan? Harus berpositif thinking kepada Allah. Itu Pak Manto ya. Itu. Ini was ini yang bahaya. Terus ini ya, jadi waspada dakwah ini. Terutama kepada siapa di sini? Kalau di sini diberikan Alkitab, orang ahli kitab itu siapa? Bangsa-bangsa atau orang terdahulu yang pernah diberi kitab. Hanya saja ahli kitab sekarang ada dua pendapat. Ada yang masih boleh disebut ahli kitab, atau sekarang sudah tidak ada yang disebut ahli kitab. Mereka punya dalil sendiri terkait dengan dua kubu tersebut, ya kan, punya sendiri. Kalau Stephen Tong, Stephen Tong, orang kafir itu, yang sering ceramah itu sebut kali kita Bukan. Lainnya nggak tahu. Itu pendeta dari Singapura. Ya, dia tahu karena cetak bukunya. Kalau cetak bukunya, jadi Pak Manto tahu. Nanti bukan dari YouTube. Ya itu ya ahli kitab. Ini ada kan sampai mereka membayar jizyah ini loh kemarin, ya kan? Jizyah apa di sini? Pajak. Makanya itu di dalam Islam ada pajak, ada pajak. Putih itu sih pajak. Pajak. Makanya itu kalau Islam tidak ada pajak, kalau di generalisir salah, kurang tepat. Karena bagian-bagian tertentu di dalam Islam itu mengenal pajak. Hanya saja pengambilan pajak ini diatur oleh Al-Quran juga. Ya seperti itu Pak Manto ya. Apakah aturan pajak kita sekarang sesuai dengan Al-Quran? Nah, oh tinggi-tinggi sekarang ya? Hah? Pajak-pajak. Oh iya tinggi-tinggi. Nanti jangan takut PBB nanti juga naik. Saya tetap lah. Ya? Kok ya? Nah iya. Maju saya harus ini. Makanya Oma tambah larang tanah. Lah iya. Coba bagaimana? Coba Pak Manto. Misalkan saya yang tidak setuju, saya yang setuju pajak misalkan, Pak Manto yang tidak setuju pajak misalkan seperti itu. Kita diskusi. Sekarang saya tanya, bagaimana cara pemerintah membangun negara dengan pertambahan penduduk yang banyak tanpa ada pendapatan pemasukan? Bangkrut. Udah, itu ayo gimana? Bisnis. Pak Manto ngomong, Pak Manto keluarganya Pak Manto ya, semakin nambah anak, ya kan? Berarti kan harus ada pemasukan yang nambah, misalkan seperti itu, ya kan? Atau pengiritan, pemasukannya sama, kita harus ngirit. Porsinya. Disuruh ngirit, pembangunan nggak jalan,
Nah, itu serba bingung. Ya gak iso ya. Iya, makanya itu kita serahkan aja kepada ahlinya, pemerintahan, karena kita nggak tahu, ya kan? Kan ada di pasal 33, sumber daya dan alam adalah Ekonomi dikuasai oleh rakyat. apa? 30 atau 33 itu? Gitu. Ya, ekonomi. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat, kemakmuran rakyat, nah seperti itu. Negara mau dagang, nah kembali lagi, dagang di situ pasti ada tikusnya. Nah, ya kan, nah, seperti itu ya. Ya kita serahkan aja, ya kan. Ini ada jizyah, ya itu. Artinya di sini jizyah, kalau di sini adalah kepada orang-orang kafir. Kembali ke zaman kita sekarang ini ada pajak itu, tapi tidak menyamakan, tidak disamakan dengan zakat, enggak lain, ya kan, lain. Pajak ada sendiri, zakat ada sendiri, jangan disamakan. Zakat sama dengan pajak ya salah, ya kan. Tapi terus kemudian Islam hanya mengenal zakat atau enggak mengenal zakat, ya juga kurang tepat. Ya gitu, ya kan. Kan disampaikan juga, Paman, dakwah juga, ya. Ini gimana? Masalah pemungut pajak itu dosa besar. Siapa yang pemungut pajak, apa pengelola atau gimana? Pemungut, pencatat ya kalau nggak salah ya, riba ya. Pokoknya pemungut pajak itu masuk neraka kan? Iya, pemungut, hadisnya itu pemungut pajak itu masuk neraka, ya kan? Gimana tentang seperti itu? Kalau saya memahami pajak-pajak seperti itu, ya pajak yang tidak sesuai dengan aturan Islam, ya kan? Gimana kalau aturan pemungutannya itu sesuai, tapi kemudian pengelolaannya tidak sesuai, ya kan? Ruwet juga kan akhirnya. Seperti Basnas, ya, Basnas apa badan ambil zakat itu. Saya tanya misalkan, Basnas itu orang yang memberikan zakat sudah benar kan, sudah di lembaga yang benar, diakui pemerintah benar, tapi ternyata di dalamnya bermasalah. Gimana ya? Ya, pemungut pajaknya, pemungut zakatnya sudah benar, dalamnya salah. Kalau ini mungkin dibalik, pemungut pajaknya sudah sesuai dengan aturan Islam, kan? Pajak barang mewah, pajak ini misalnya kalau ada ini, tapi ternyata di dalam pengelolaannya tidak benar. Ya, pajak yang disampaikan tadi, hadis tadi, saya pikir pajak-pajak yang tidak sesuai dengan Islam, termasuk pajak-pajak yang memberatkan. Nah, definisi kembali lagi, memberatkan seperti apa? Coba bagaimana puyengnya Menteri Keuangan kita, ya kan? Ketika ada survei bahwa kita termasuk warga miskinnya banyak, tapi tempat liburan penuh, nah, ya kan? Gimana Pak Manto? Sing dising bener. Gimana Pak Manto? Ayo. Itu sebuah kontradiksi, sebuah sebenarnya yang benar nih surveinya atau gimana? Nah seperti itu. Ya kan, kadang-kadang kita melihatnya susah juga ya melihatnya seperti itu ya. Pasti makanya kembali urusannya pemerintah lah. Kita bukan tutup mata, tapi kita tahu diri. Ya, kita bukannya tidak mau tahu, tapi kita tahu diri. Artinya kita tidak mampu. Iya kan? Dan bantuan ngaku miskin nggak ada data. Semuanya bener kan? Tapi penjualan mobil meningkat, penjualan motor meningkat. Coba sekarang motor listrik itu dulu cuman yang saya tahu itu apa namanya? Yang umum itu apa sih namanya itu? Sekarang udah banyak merek motor listrik dan laku, ya kan? Ini seperti itu.
Ya, enggak, artinya kan akhirnya bisnis kan jalan, masyarakat mampu beli. Tapi ngomongnya masyarakatnya miskin. Kalau ada bantuan. Kalau ada, Grafiknya lah ya kan, seperti itu. Ya inilah. Nah, kembali lagi ke sini akhirnya. Integritasnya sebagai warga rakyat gimana? Tabliknya sebagai yang ngomongnya mampu, dia ngomong tidak mampu. Ya kan kami menyampaikan ini kan. Profesionalisme gimana? Ya kan, profesionalisme ketika kita harus taat terlalu lintas, nah itu sebagai warga gimana? Sebagai rakyat gimana? Iya kan? nggak Gitu. mampu makan tapi mampu beli mobil. Ya itu ya, jadi ya itulah kita, iya kan? Itulah kita, itulah kita. Atas itu tanggung jawab. Tanggung jawab ya, tanggung jawab. Wes di apa? Akhirnya ujung-ujungnya bos, semua teori tentang HRD, Human Resource and Development, ya kan, tentang SDM, itu ujung-ujungnya ke sini semua. Mau kemana? Mau kemana? Nganter. Oh, ada tugas tambahan. Soalnya satu masuk setengah 7, satu jam 7. Kalau ikut ini Kesiangan. ke pagi Oh iya. banyak SDGD. Saya kan SMP. Oh, waduh. Ya wes, kita tutup dulu ya. Kurang lebihnya sama maaf. Jangan lupa, ini adalah pelajaran penting. Ini kan pelajaran dakwah ini, perangi, ayo berperang di kemampuan. Contohnya nanti waktu senam kasih es. Iya. Baik, kurang lebihnya saya maaf. Untuk majelis kita ini bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.